Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8. Kenalan yuk sama anggota kelompok kami. Ada Wahyu, ada Kinanti, ada Faiz, ada Karisma, dan juga ada Fitri. Kali ini kita mau main ke salah satu pabrik kayu di Banyumas loh, tepatnya di Cilongok. Namanya CV Karya Purabaya. Ikutin terus kami ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf mengganggu waktunya, kami dari UIN Profesor Kiai Saifuddin Zuhri Purwokerto yang melaksanakan tugas mengenai observasi di PT di perusahaan ini. CV Karya Purabaya. Sebenarnya boleh memperkenalkan diri dulu Pak, dan ini dari Bapak. Ya, baiklah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhyiddin Abdul Kholik. Kebetulan di sini sebagai kepala RD dan ini namanya Mas Widi. Saya Mas Widi Abdul Rahman, saya sebagai personalia di sini ya. Jadi dengan Pak Hadirin. Pak Hadirin. Pak Hadirin. Ya. Panggilannya Pak Hadirin. Hadirin ya. Dan Mas Yuli. Ya. Kayak selanjutnya untuk nama CV itu apa ya? Apa maksudnya dari CV itu ada nama lainnya? Semenjak di sini berdiri itu namanya CV Karya Purabaya. Ya. CV Karya Purabaya. Ya. Untuk sejarah awal mula dari CV ini gimana Pak? CV Karya Purabaya pada awalnya bernama UDHR dengan pemilik saudara Haryono, yaitu memproduksi vinil dengan bahan baku dari kayu keras berkedudukan di Desa Karanglo RT 3 RW 1 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Barang yang diproduksi itu apa aja dari Bapak? Kalau untuk sekarang yang diproduksi di sini ada plywood. Ya, plywood itu ya kayak triplek cuman lebih tebal. Gitu. Ya karena ketebalannya di sini bervariasi. Iya, ada yang 5 mili, ada yang 8 mili, ada yang 9 mili, ada 12 mili, ada 15 mili, ada 18 mili, ada 23 mili. jadi kan mengenai bahan baku, saya dengar kayak ada perubahan bahan baku ya Pak. Ya, Dan itu kenapa sih ada perubahan? Tadi kan ya dari kayu apa terus ganti kalau nggak salah saya dengar. mula kayu keras, terus kemudian menggunakan kayu yang agak nggak keras lah seperti alba itu. Ya. Itu maksudnya pergantiannya itu kenapa sih kenapa? Ya karena kapasitas alat yang kita gunakan kemudian kebutuhan juga. Soalnya kalau buat perkor ini Mas, kalau perkor memang cenderungnya menggunakan kayu full alba. Terus ada juga memang ya sebagian kalau buat ekspor ada yang memang negara-negara tertentu yang memang permintaannya menggunakan full kayu keras ada. Dan selain itu ya kalau udah beberapa tahun sekarang sih memang permintaannya itu full alba. Ya, apalagi kalau dari Cina ya, permintaan dari Cina sekarang mayoritas ya hampir semua full alba. Berarti perubahan bahan bakunya itu karena permintaan. Iya, Ya karena permintaan. Oke, di sini kami mendengar bahwa CV Purabaya ini pernah melakukan ekspor. Apakah itu benar? Jika benar, bisa bercerita sedikit bagaimana proses mengekspor barang tersebut? Boleh. Untuk ekspor itu dimulai tahun 2020 ya Mas ya? Apa 2021 ya? Sebelumnya Pak 2020 ya Mas? 2019 itu udah mulai ekspor Pak. 1920. Iya itu udah mulai ekspor. Ya, jadi sampai sekarang masih ekspor. Cuman di samping ekspor juga melayani lokal itu. Lalu boleh tahu negara mana saja yang pernah menjadi target ekspor barang Indonesia? Ya ini terutama Korea, Singapura, Malaysia, Thailand, kemudian Amerika. Juga sempat ada Italia. Italia ya Italia 6 negara.
bulanan gitu setiap bulan itu ada atau setiap apa gitu? Korea, Singapura, Tapi yang terbesar ke negara semuanya besar ya, terutama Korea itu besar. Lalu bagaimana strategi promosi dari Civil Prabowo ini supaya sampai ke Kebetulan direkturnya itu punya pengalaman yang luas sehingga banyak jaringan. Untuk bisa ekspor tentunya tadinya cari supplier gitu. Kemudian komunikasi akhirnya bisa ekspor. Jadi dari direkturnya sendiri yang mencari pasar di luar negeri gitu ya, luar negeri gitu ya, Pak? Iya, dari direktur, ya ini terutama dari direktur dan pengawas ya. Tadinya itu direktur cuma sekarang jadi pengawas itu yang sudah punya jaringan luas. Terus ini tentang produknya, apakah produk yang dihasilkan tadi kan lumayan banyak ya Pak? Ya. Itu apakah semua produknya itu diekspor semua gitu atau bagaimana? Jadi ini kalau untuk ekspor itu kan berdasarkan kebutuhan di negara yang bersangkutan ya. Kalau di sini tuh yang biasa untuk ekspor itu 4,6 ya, itu yang 5 mili mas ya. Atau kayu lapisnya. Ya kayu lapis itu yang plywood ya. Ya ada yang 11,5 ya, atau ya 12 mili lah ya, katakan 12 mili, 15 mili gitu. Kalau untuk Korea tuh Iya. saat ini permintaan itu 17,2. Karena permintaannya itu bukan 18 mili tapi di angka 17,2, flatnya seperti itu. Jadi kalau untuk ekspor itu biasanya pakai koma, ya di bulat itu, maksudnya pakai koma, misalnya 4,6 gitu. Kemarin sempat yang berapa mas? Itu 2,7 ya, Iya. 2,7 mili. Ini dari yang mana ya? Ada kayak grade tertentu nggak sih Pak? Ada berapa? Batas ekspor itu? Ada target. Maksudnya? Kualitas. Kualitas Oh grade-nya. iya, harus yang bagus, yang super. Karena dari permintaan dispeknya juga dari permintaan lompor ya. Kalau lompor itu inti bagian dalam dari kayu lapis itu mas. Jadi kalau permintaan yang dari luar negeri ya biasa, kalau kemarin dari Malaysia itu memang mintanya full alba ya. Tapi kalau yang ini ya Korea ini kemarin ya kemarin sore ini baru saja selesai ekspor itu memang longkornya permintaannya full kayu keras dalamnya ya. Karena di sana tuh kebanyakan memang buat furnitur itu dia. Memang mintanya permintaannya full kayu keras. Nah untuk dispeknya itu ya permintaannya kalau kemarin tuh menggunakan tadi ya indicator lah itu ya dari kayu ruin dispeknya. Jadi kita mengikuti di sini ya, mengikuti pesanan dari pembelinya itu. lalu coba dari kendala apa saja yang kendala dan tantangan apa saja yang dialami saat menjalankan ekspor dari Ya kalau untuk kendala sebenarnya nggak begitu bermasalah, cuman kemarin waktu bulan Oktober sempat bermasalah tidak bisa ekspor, mungkin pengaruh ekonomi global, terutama mungkin akibat perang Ukraina ya, gitu. Sehingga bulan Oktober itu praktis nggak bisa ekspor, mungkin tidak cuman tidak perusahaan sini saja, perusahaan lain pun seperti itu. Hampir semua kayu lapis yang ada di Indonesia mengalami seperti itu semua. Jadi untuk biasanya ya perusahaan-perusahaan ekspor itu barangnya tumpah ruah di pasar lokal semua, jadi kemarin sempat seperti itu. Ya kalau kemarin dari segi bahan baku ya sempat juga ya waktu memang lagi curah hujan masih banyak ya, seharusnya ya mungkin dari segi penerbangan kan emang berkurang ya, karena kebanyakan kan memang dari pegunungan ya, dari hutan ya, yang mungkin dari petani gitu ya. Jadi ya sempat terkendala juga ya kalau memang cuacanya emang kurang bersahabat ya, kalau memang curah hujannya tinggi ya biasanya bahan baku juga pasti terkendala. Cuman di sini kalau misalnya sampai terjadi ada kekurangan bahan baku itu kita beli yang sudah jadi vinir gitu, dari perusahaan lain gitu, untuk menutupi kekurangan bahan baku. kemarin kan waktu itu nggak sih perusahaan Alhamdulillah selama pandemi tidak begitu berpengaruh. Di sini
ini semuanya aman, lancar gitu. Karyawan juga tetap terkendali. Jadi kegiatan produksi tetap jalan. Tapi tetap menggunakan sistem protokol kesehatan. Untuk pemasaran pun nggak berpengaruh. Kalau pemasaran juga tidak berpengaruh. Ya, untuk berpengaruhnya itu kemarin yang untuk ekspornya pada bulan Oktober. Berarti kalau waktu dulu ekspor waktu pandemi itu nggak ada pengaruh sama sekali juga ya? Alhamdulillah tetap bisa ekspor, tetap bisa jalan. Nah, yang berkendala tuh sempat dulu waktu pas di pelabuhan ada banjir itu ya, apa ya namanya? Yang di Semarang ya? Iya, di Semarang, karena kan hampir pelabuhan banjir rob ya? Iya, kerendam semua lah. Itu kita udah ngirim kontainer, ya ada beberapa kontainer di sana, ya barang kita jadi sempat kerendam juga di sana. Jadi itu ya lumayan lah mas. Jadi kalau ekspor itu rata-rata berapa kontainer sih? Apa boleh tahu? Ya tidak tentu, ya cuman minim-minimnya 30 ya, 30 kontainer satu bulan. Nah, seperti kemarin sore saja itu baru ekspor itu 8 kontainer. Terus ada nggak sih kayak bantuan dari pemerintah mungkin terkait pendanaan atau terkait pemasaran gitu? Tidak, ya hanya pemerintah sifatnya membina, mengevaluasi barangkali seperti itu. Ada nggak sih kayak perbedaan pendapatan gitu dari penjualan di dalam negeri dan ekspor gitu Pak? Ada. Kalau perbedaannya itu kalau untuk ekspor kan tidak ada KPN. Ya. Jadi kalau untuk lokal itu ada. Misal kalau satu aja gitu, misal yang berapa mili tadi 17,2 atau berapa? Ya mungkin selisihnya ada di sana ya. Kalau ekspor tuh biaya pengiriman itu ditanggung oleh dari pihak sananya atau dari Ya dari sini, dari perusahaan. dari perusahaan. Jadi Ada kalau uang. harga yang di sana itu berarti udah termasuk itu semuanya Pak? Iya sudah ditentukan. Karena kalau ekspor itu benar-benar harus waktunya benar-benar harus tepat mas. Jadi nggak boleh kontainer datang ke sini misal hari Selasa, barang kita udah harus siap dari seminggu yang lalu udah harus siap semua. Yang minimal banget kurang paling ya berapa kerat sih. Sini baik itu duduk sini. Kalau memang melebihi apa batas waktu bisa kena cas nanti di pelabuhannya itu. Udah lengkap, jadi harus benar-benar tepat waktu. Jadi saya berangkat jam berapa sampai pelabuhan harus tepat waktu karena misalnya kebongkarnya kan harus benar-benar dikasih safety juga di sananya gitu. Karena kapalnya juga udah terjadwal. Ini tanggal sekian, jam sekian ya udah terjadwal. Nanti kalau nggak tepat nanti ketinggalan kapalnya. Kalau sampai ketinggalan kapal ya tentu mengakibatkan kerugian. Karena harus bayar uang penginapan lah itu. Jas. Karyawannya yang berangkat. Kalau kebutuhan sih 650. Ini kebanyakan menyerap daerah sini saja atau Ya untuk wilayah Banyumas ya, dan sekitarnya. ada nggak sih kayak persaingan dengan perusahaan-perusahaan plywood lokal di yang lain gitu Pak? Di sekitaran sini atau Ya sebetulnya kalau dibilang persaingan, masing-masing punya tujuan pemasaran sendiri gitu. Punya bayar tersendiri. Iya punya bayar sendiri, jadi ya istilahnya nggak ada saingan ya. Iya, jadi kalau plywood ini sebenarnya udah punya pasarnya masing-masing. produksi ini tuh rata-rata untuk lokal gitu Pak di daerah mana saja? Nanti kalau dapat kalau yang bukan untuk ekspor itu untuk lokal sih. Misalnya nanti kalau orang ada Semarang, Temanggung, Surabaya ya ada atau Solo itu. Mungkin itu aja sih Pak yang tadi kita saya sampaikan sampai tanyakan. Ya mohon maaf apabila ada kayak salah kata gitu. Behind the scenes, behind the scene.
Thank